Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang penyusunan laporan gabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Kenapa disusun laporan gabungan? Karena perusahaan dalam hal ini menggunakan kebijakan akuntansi untuk kantor cabang itu menggunakan sistem desentralisasi. Jadi kantor pusat dan kantor cabang itu membuat laporan keuangannya sendiri-sendiri, kemudian nanti di akhir periode kantor pusat membuat yang namanya laporan gabungan. Jadi laporan gabungan itu adalah gabungan antara laporan keuangannya pusat dengan kantor cabang, karena sebenarnya mereka itu adalah satu perusahaan. Lain halnya kalau perusahaan itu menetapkan kebijakan akuntansinya untuk kantor cabang menggunakan sistem sentralisasi. Artinya, maka akuntansinya itu jadi satu dengan kantor pusat, sehingga tidak perlu ada laporan gabungan di akhir periode, karena akuntansi kantor cabang ikut jadi satu dengan kantor pusat. Nah, untuk menyusun laporan gabungan kantor pusat dan kantor cabang, saya menggunakan kasus praktikum akuntansi keuangan lanjutan seri B, buku yang diterbitkan di Akademi Akuntansi YKPN dengan pengarang Ibu Ronawati Chandra dan Ibu Ani Sri Morwani. Untuk penyusunan laporan gabungan, kita menggunakan kasus 4, kasus pada PT Anugrah. Ada 5 aktivitas di sini yang harus dilakukan oleh mahasiswa dengan buku praktikum ini, dari mulai mencatat transaksi sampai dengan menyusun laporan keuangan gabungan. Tapi untuk video kali ini saya fokus di kertas kerja laporan gabungan dan menyusun laporan keuangan gabungan. Nah, sebelum masuk ke kertas kerja laporan gabungan, ada informasi umum perusahaan yang kita gunakan di kasus ini adalah PT Anugrah. Jadi PT Anugrah ini memiliki 2 kantor cabang, yakni kantor cabang Magelang dan kantor cabang Purworejo. Kemudian akuntansi kantor cabang menggunakan sistem desentralisasi, jadi memiliki akuntansinya masing-masing. Kemudian barang dagangan dari kantor cabang itu asalnya ada yang dikirimin dari pusat dan juga ada yang cabang membeli sendiri. Kemudian kalau barang dagangan yang dikirim dari kantor pusat itu akan menetapkan laba 25% dari harga pokoknya. Artinya kalau kantor pusat itu membeli persediaan atau barang dagangan Rp100, ketika ini dikirim ke kantor cabang, di nota nanti harganya nggak 100 lagi, tapi 125. Jadi si pusat mengambil laba 25% dari harga pokoknya. Kemudian pencatatan persediaan menggunakan sistem periodik. Kemudian berikutnya ini untuk menyusun laporan gabungan, kita memerlukan yang namanya laporan keuangan masing-masing. Jadi di sini ada laporan kantor pusat, ada laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan. Di sini pusat laba bersihnya 1.599.100.000 sekian. Kemudian di sini laporan posisi keuangannya total aset 8 miliar sekian. Kemudian di sini ada kantor cabang Magelang senilai 1.050.000.000 sekian. Kemudian ada laba belum direalisasi. Jadi laba belum direalisasi ini adalah muncul dari transaksi pengiriman barang ke kantor cabang yang tadi 25% lebih tinggi tadi dari kosnya. Kemudian ada kantor cabang Purworejo, kemudian ada LBD cabang Purworejo. Kemudian di informasi laporan keuangan cabang, di sini kantor cabang Magelang melaporkan labanya adalah 333.154.000. Dan di laporan posisi keuangannya ada akun yang namanya kantor pusat. Ini akun timbal balik dengan kantor pusat. 1.050.000.000 sekian. Sama dengan yang dilaporkan kantor pusat tadi, akun kantor cabang Magelang 1.050.000.000 sekian. Kemudian berikutnya kantor cabang Purworejo. Nah, case di sini untuk kantor cabang Purworejo mengalami rugi bersih 8.226. Kemudian akun kantor pusat di cabang Purworejo 853.310.000. Sudah sama dengan yang di laporan kantor pusat, akun kantor cabang Purworejonya 853.310.000. Jadi akun timbal dibalik ini saldonya harus sama. Nah, ini adalah output
output dari penyusunan laporan gabungan, ada laporan laba rugi gabungan, kemudian ada laporan posisi keuangan gabungan. Nah, di laporan laporan gabungan ini sudah tidak nampak ada akun-akun pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang, tidak nampak juga ada laba belum direalisasi di laporan posisi keuangannya, dan akun kantor cabang dan kantor pusatnya juga sudah tidak ada. Karena sebenarnya laporan gabungan itu adalah menggabungkan antara laporan keuangan kantor cabang dengan kantor pusat. Dianggap asumsinya mereka itu adalah satu. Jadi akun-akun timbal balik kantor cabang, kantor pusat itu harus dihapus, termasuk laba belum direalisasi dan akun pengiriman barang dari pusat. Itu nanti juga kita hapus. Oke, ini output ketika kita sudah menyelesaikan laporan gabungan, disusun laporan seperti ini. Ada laporan laba rugi gabungan dan laporan posisi keuangan gabungan. Kemudian untuk membuat laporan gabungan ini kita membutuhkan yang namanya kertas kerja penyusunan laporan keuangan gabungan. Dimulai dari laba rugi, kemudian laporan saldo laba, kemudian terakhir laporan posisi keuangan. Nah, ini ada beberapa kolom. Kolom yang pertama kantor pusat, ada kantor cabang Magelang, kantor cabang Purworejo, kemudian kolom berikutnya adalah eliminasi dan penyesuaian yang diperlukan, kemudian terakhir ada kolom saldo gabungan. Nah, angka-angkanya yang di sini adalah diambil dari laporan keuangan masing-masing. Laporan keuangan individual masing-masing. Kemudian berikutnya untuk menyelesaikan KK gabungan ini kita membutuhkan yang namanya jurnal eliminasi dan penyesuaian. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kantor pusat dan kantor cabang itu sebenarnya satu perusahaan. Jadi tidak perlu ada sebenarnya akun kantor cabang, akun kantor pusat, kemudian laba cabang Magelang, rugi cabang Purworejo dan sebagainya. Jadi ini nanti harus kita hapus. Akun-akun ini nanti harus kita hapus, termasuk akun pengiriman barang. Ini juga harusnya tidak nampak lagi karena logikanya mengirim barang ke diri sendiri itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi harus dihapus akunnya. Termasuk di sini nanti ada akun kantor pusat, ini juga harus dihapus. Kemudian di laporan posisi keuangan ini nanti ada kantor cabang, ini nanti harus dihapus nih. Termasuk laba belum direalisasi. Laba belum direalisasi tadi berasal dari transaksi pengiriman barang dagang dari pusat ke cabang yang mengambil laba 25% lebih tinggi dari cost-nya. Artinya pusat mengambil laba sebenarnya ngambil laba untuk diri sendiri. Kepada cabang itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi nanti harus dihapus gitu. Kemudian berikutnya di sini nanti kita masukkan ke penyesuaian dan eliminasinya di kolom eliminasi dan penyesuaian ini. Baru kita hitung saldo gabungannya. Nah, sekarang kita buat dulu eliminasi dan penyesuaiannya. Jadi ada 6 item yang harus kita eliminasi dan penyesuaian. Yang pertama, laba rugi cabang harus kita hapus. Karena sama saja mengakui laba dan rugi terhadap diri sendiri. Kemudian akun kantor cabang dan kantor pusat juga tidak boleh ditampilkan. Harus sudah tidak ada di laporan gabungan. Kemudian laba belum direalisasi baik di persediaan awal maupun persediaan akhir, atau nanti di pengiriman barang dari kantor pusat, labanya juga harus kita hapus, termasuk pengiriman barang dagangan juga nanti kita hapus. Nah, sekarang yang pertama, menghapus laba rugi cabang. Informasinya tadi, laba kantor cabang Magelang adalah 333.124.000, kemudian laba rugi kantor cabang Purworejo 8.226.000. Waktu pusat mengakui, waktu membuat jurnal penyesuaian mengakui laba kantor cabang Magelang, maka pusat akan menjurnal debit kantor cabang Magelang. Karena dia laba, maka investasi kantor pusat di kantor cabang Magelang bertambah, maka kantor cabang di sini didebit. Kreditnya adalah laba kantor cabang Magelang, sejumlah labanya 333 juta sekian. Tapi ketika kita menyusun laporan keuangan gabungan, laba ini harus dihapus. Ini tidak boleh diakui.
maka jurnalnya dibalik. Untuk eliminasi jurnalnya laba cabang Magelang, debit kreditnya kantor cabang Magelang. Jadi jurnal ini tinggal dibalik. Kemudian logikanya yang kedua, si kantor cabang Purworejo mengalami rugi. Kalau rugi berarti waktu mengakui dulu kantor pusat mengakuinya adalah rugi. Kantor cabang Purworejo, kreditnya kantor cabang Purworejo senilai 8 juta sekian. Nah, ketika menyusun laporan gabungan ini nggak boleh diakui, maka tinggal dibalik saja. Debit kantor cabang Purworejo, kreditnya rugi kantor cabang Purworejo. Dan kalau sudah, tinggal kita masukkan ke kertas kerja penyusunan laporan gabungan. Laba rugi ini kita hapus ke kantor cabang masing-masing ya, Tri. Oke. Kemudian berikutnya menghapus akun kantor cabang dan kantor pusat. Nah, akun kantor cabang dan kantor pusat yang dihapus di sini adalah saldo sebelum mengakui laba cabang. Jadi di sini. Jadi angka yang harus kita hapus nanti adalah 2 item ini. Jadi sebelum efek laba rugi cabang di sini. Jadi 717 juta dan 861. Ini nanti kita hapus. Jadi saldo kantor pusat di laporan saldo laba sebelum efek pengaruh laba rugi cabang. Jadi angka 717 juta dan 861 ini kita hapus nanti. Jadi jurnalnya debit kantor pusat saldo normalnya ada di kredit. Kalau mau kita hapus berarti sisi debit. Kemudian kreditnya kantor cabang Magelang. Kantor cabang itu saldo normalnya debit. Kalau menghapus berarti kita pindah ke sisi kredit. Senilai tadi angkanya 717 juta 804 di sini. Kemudian yang kantor cabang Purworejo 861 juta 536.000. Oke, tinggal kita masukkan ke kertas kerja gabungannya. Ini kita debit. Oke, ini kita debit, totalnya Rp717 juta ditambah 861 juta sekian, ketemu 1579. Kemudian kreditnya adalah kantor cabang tadi yang ada di laporan posisi keuangan di sini, kita hapus. C 717 juta, kantor cabang Purworejo-nya 861 juta sekian. Oke, berikutnya menghapus laba belum direalisasi di persediaan awal cabang. Jadi di persediaan awal cabang yang dilaporkan di laporan awalnya itu ada 250 juta untuk cabang Magelang. 250 juta ini berasal dari kantor pusat. Kemudian di Purworejo yang persediaan barang dagang awal yang dari pusat itu ada 200 juta. Nah, jumlah ini 250 dan 200 ini mengandung ada laba belum direalisasinya sebesar 25% tadi. Nah, ini harus kita hapus. Cara menghapusnya adalah cara menghitungnya LBD yang dihapus, LBD kantor persediaan awal untuk kantor cabang Magelang, berarti cara menghitungnya 25 dibagi 125 kalikan 250 juta. Nanti ketemu di sini 50 juta. Kemudian untuk LBD di kantor cabang Purworejo berarti 25 dibagi 125 kalikan kalikan 200 juta. Persediaan awalnya 200 juta yang berasal dari kantor pusat. Atau nanti kalau kalian hitung ketemu 40 juta. Oke, tinggal untuk
LBD di persediaan awal itu nanti pengaruhnya di laba rugi. Yang untuk menghitung HPP persediaan awalnya nanti kita sesuaikan. Kita kredit, debitnya adalah LBD saldo normalnya kredit. Kalau kita hapus, kita pindah ke sisi debit. Maka debitnya LBD cabang Magelang 50 juta. Kemudian LBD cabang Purworejo 40 juta, kreditnya persediaan barang dagangan 1 Januari 2017. Oke, jadi ini tinggal kita masukkan ke kertas kerja. LBD-nya di laporan posisi keuangan. LBD Magelang dulu. 50 juta. Kemudian LBD cabang Purworejo 40 juta. Kreditnya tadi adalah persediaan awal yang di sisi laporan laba rugi. Ya ini, yang untuk menghitung HPP. Totalnya 90 juta. Oke, berikutnya penyesuaian akun pengiriman barang dari pusat. Penyesuaian akun pengiriman barang dari pusat. Sekarang kita lihat informasinya. Selama 2017, pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang Magelang dan kantor cabang Purworejo itu masing-masing 1,201 M, 1.250 juta. Nah, ini itu juga mengandung LBD 25%. LBD, laba belum direalisasi 25%. Nah, ini juga harus kita hapus. Dulu waktu pusat ngirim ke cabang, jurnalnya kan kantor cabang, kemudian pengiriman barang ke kantor cabang, kreditnya laba belum direalisasi. Jadi ini harus kita hapus nanti. Angka ini sini harus kita hapus. Nah, kita harus cari tahu dulu berapa nih 25%-nya dari 1,1/4 M ini. Di LBD-nya sama dengan 25 dibagi 125 kalikan 1,25 M. Atau ketemu tadi sama dengan di sini 250 juta. 250 juta masing-masing karena pengiriman barang dari pusat masing-masing 1/4 M. Jadi jurnal eliminasinya LBD cabang Magelang 250 juta, LBD cabang Purworejo 250 juta, kreditnya pengiriman barang dari kantor pusat 500 juta. Tinggal kita masukkan di kertas kerja. LBD-nya berarti di laporan posisi keuangan, kita hapus. 250 juta, LBD cabang Purworejo juga 250 juta, kreditnya pengiriman barang dari pusat di laba rugi ini sebesar 500 juta. Kemudian berikutnya eliminasi akun pengiriman barang dagangan. Nah, eliminasi akun pengiriman barang dagangan ini adalah yang 100% atau tanpa efek LBD karena LBD-nya tadi sudah dihapus. Jadi yang 100%, artinya benar-benar cost dari pusatnya itu berapa. Tadi informasinya pengiriman barang dari kantor pusat itu adalah 1,25 M untuk masing-masing. Nah, ini kita cari cost-nya berapa. Berarti cost-nya itu sama dengan 100 per 125 kalikan 1,25 M. Nanti akan ketemu dia 1 M, 1 miliar. Jadi pengiriman barang ke kantor cabang Magelang kita debit. Ini normalnya saldonya adalah kredit. Kalau kita hapus berarti kita pindah ke sisi debit. Kemudian yang Purworejo juga kita debit. Kreditnya pengiriman barang dari kantor pusat 2 miliar. Tinggal kita masukkan ke kertas kerja gabungan. Pengiriman barang ke cabang kita hapus. Kreditnya pengiriman barang dari pusat 2 miliar. Oke, terakhir adalah penyesuaian persediaan akhir
cabang. Di sini ada informasi bahwa di kantor cabang Magelang itu persediaan yang berasal dari pusat itu 255 juta. Kemudian yang dari cabang yang Purworejo itu yang dari pusat adalah 400 juta. Kembali lagi di sini sudah ada efek LBD 25%. Ya, ini harus kita hapus. Nah, untuk persediaan akhir cabang itu nanti ngaruhnya di dua tempat. Yang pertama di laba rugi, kemudian yang kedua di laporan posisi keuangan. Persediaan akhirnya nanti terlalu tinggi, jadi harus kita kredit. Kemudian persediaan akhir yang di laba rugi juga nanti kita sesuaikan di sini, kita debit. Berarti kita hitung dulu untuk LBD kantor cabang Magelang di persediaan akhir akan sama dengan 25 dibagi 125 kalikan 255 juta. Ketemu sekian. Berapa nih? 25 dibagi 125 kalikan 255 juta. Kemudian di LBD kantor cabang Purworejo akan sama dengan 25 dibagi 125 kalikan 400 juta. Oke, tinggal 2 ini dijumlahkan nanti ketemunya 131 juta. Maka jurnalnya debit persediaan barang dagangan di sisi laba rugi, kemudian yang di laporan posisi keuangan juga kita kurangi. Totalnya 131 juta. Penjumlahan dari LBD di kantor cabang Magelang ini dengan Purworejo di persediaan akhirnya. Oke, jurnalnya debit di laba rugi persediaan barang dagang akhirnya. Nah, ini G. Kemudian di laporan posisi keuangan juga kita sesuaikan. Nilai di sini dia terlalu tinggi, ada efek 25% tadi. Kita kredit, kita kurangi. Oke, sudah. Tinggal untuk kita jumlahkan untuk cek apakah saldonya sudah sama. Debit kredit di eliminasi dan penyesuaian. Oke, kalau sudah tinggal kita selesaikan kolom terakhir saldo gabungan di sini ya. Tinggal kita selesaikan. Tinggal di sini penjualan, tinggal kita tambahkan di sini. Kemudian laba cabang Magelang, di sini saldonya kredit. Ketemu di sini ada debit berarti 0. Memang fungsinya laporan gabungan ini nanti harus 0 karena ini tidak boleh diakui di sini. Dan rugi saldonya debit, penyesuaiannya kredit, maka di sini juga 0 habis. Dan total pendapatannya sama dengan penjumlahan dari atas ini 9 miliar. Kemudian persediaan barang dagangan awal, saldonya debit, tinggal kita jumlahkan. Sini persediaan barang dagang awalnya di sini debit dikurangi dengan penyesuaiannya kredit sini 90 juta, nanti ketemu 1.922.600. Kemudian pembelian saldonya debit, tinggal kita jumlahkan 3 ini, nggak ada penyesuaian berarti tinggal kita jumlahkan 3 ini. Kemudian pengiriman barang ke cabang Magelang dan Purworejo ini harus 0. Harus 0. Ini saldo normalnya kredit di sini. Ketemu eliminasinya debit, berarti 0. Sudah benar nih. Memang dia harus habis 0. Pengiriman barang dari pusat juga harus 0. Di sini ada saldo debit. Dan di sini penyesuaiannya kredit. 2,5 M, di sini 2,5 M habis. Memang harus habis. Oke, tinggal jumlahkan BTUD-nya. BTUD-nya penjumlahan dari di sini persediaan awal tambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir ini dia di laporan laba rugi sebagai pengurang, maka dia saldonya kredit. Dan 3 ini tinggal dijumlahkan, tinggal dikurangi 131 juta yang ada di penyesuaian debit ini. Kemudian BPP berarti dari BTUD dikurangi persediaan akhir. BTUD di sini 1,7 miliar sekian dikurangi 1.594 ketemu 5.528.600. Dan laba kotornya 3.471.400 dari penjualan dikurangi HPP. Dan berikutnya adalah beban-beban usaha, tinggal kita jumlahkan di sini. Saldo normalnya debit semua di sini.
Dan tidak ada penyesuaian, berarti tinggal kita jumlahkan. Total beban usaha 1.470 sekian. Berarti laba usahanya dari laba kotor dikurangi total beban usaha. Kemudian di sini ada pendapatan dividen, tinggal kita masukkan. Kemudian laba sebelum pajaknya 2 miliar sekian. Kemudian beban pajaknya, beban pajak pusat 423 juta sekian, beban pajak kantor Magelang 48 juta sekian. Proporsion 0 karena dia rugi. Oke. Kemudian ketemu laba setelah pajak. Nah, laba setelah pajak ini kita bawa ke laporan saldo laba di sini. Di laba rugi sini. Tinggal kita pindahkan 1591. Jadi angka ini dari sini. Oke, kemudian saldo laba tidak ada penyesuaian saldo laba awal, tinggal kita masukkan 1751. Kemudian kantor pusat ini 0 harusnya, di sini total 1579. Kemudian penyesuaian debit 1579, berarti 0 memang tidak boleh ditampilkan, tidak boleh disajikan. Kemudian dividen 1M. Mengurangi saldo laba terakhirnya adalah 2.342 juta. Nah, angka 2342 juta ini saldo laba 31 Desember. Kita bawa ke laporan posisi keuangan yang di saldo laba sini. Oke. Kemudian untuk laporan posisi keuangan caranya juga sama. Tinggal kita jumlah dan kurangkan dengan penyesuaiannya. Oke, jadi saldo total asetnya 9.208.870.000 sudah sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Nah, kalau sudah selesai di sini tinggal kita pindahkan ke laporan laba rugi gabungan dan laporan posisi keuangan gabungan. Tadi yang sudah kita tampilkan di sini ada laporan laba rugi gabungan 2017. Laba setelah pajaknya 1591 sudah sesuai. 1591 di sini. Kemudian laporan gabungannya 31 Desember 2017. Total asetnya dan total liabilitas serta ekuitasnya sudah sama di kertas kerja gabungannya 9.208.870.000. Oke, itu untuk materi penyusunan laporan gabungan kantor pusat dengan kantor cabang. Kalau ada pertanyaan silakan di komentar atau di WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.